tugas. Nah, hari ini kita akan coba bermain-main dengan tugas estimasi. Oke, tugas estimasi kita lihat datanya yang bisa untuk estimasi. Sebentar. Polinomialnya apa nih? Nah, ini ada label nih satu. Nanti kita coba. Berikutnya kita coba lagi dataset labor negotiation ya. Oh, bukan, ini klasifikasi ya. Klasifikasi market data. Oh, bukan. Produk. Oke, nah, purchase. Oke, kita lihat purchase. Replay. Nah, bukan sonar. Nah, ini. Oh, bukan. Ini klasifikasi. Bisa transaction. Ini cuma sambil. Deal. Oke, cuma satu ya. Oke, perhatikan ya, ini data cuma satu nih. Nah, ini data polinomial ya. Nah, ini data set polinomial ya. Nah, data ini terdiri dari 5 kolom, ya ini namanya atribut ya A1 sampai A5 ya. Sementara label ini adalah spesial atribut ya, atau kolom atau target variabel yang akan kita estimasi, yang akan kita tebak ya. Nah, dalam hal ini adalah angka. Kalau Anda lihat ya, data pertama labelnya 88 ya, 138, 38 dan seterusnya. Nah, berarti kalau target variabelnya adalah angka, jadi kita menebak angka ya. Bukan tulisan, bukan huruf, bukan kategori. Berarti dia adalah masuk ke dalam estimasi. Ya, tugasnya estimasi atau regresi. Oke, kita lihat ya. Nah, ini karena udah warnanya hijau berarti udah label ya, udah punya label. Oke, nah kita lakukan training dulu. Nah, untuk estimasi kita salah satunya bisa menggunakan regresi ya, regresi. Regresi. Nih, linear regression ya, menggunakan algoritma yang disebut sebagai linear regression. Maka orang kemudian sering mengistilahkan ini prosesnya namanya regresi, gitu ya. Padahal regresi ini adalah toolnya ya. Prosesnya adalah estimasi. Nah, regresi ini toolnya. Karena memang regresi ini adalah salah satu tool yang paling banyak dipakai, maka kemudian tugasnya dikasih nama regresi. Jadi sama ya. Sama. Jadi regresi itu artinya kita menebak angka. Ya, kita memprediksi angka. Oke, gitu ya. Oke, kita coba kita masukin ke sini. Oh ya, tadi datanya berapa banyak ya? Datanya ada 200. Oke, kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua dulu kan, karena datanya cuma satu ya. Kita gunakan split data. Ya, kita gunakan split data ya. Split data gitu ya. Tadi 200 ya. Jadi kalau 40%, 80. Kalau 70%, 60. Oke lah, bisa 70-30 ya. Kita klik di sini, splitnya ya, kita klik. Nah, inilah parameter split data. Kita klik yang ini ya, edit enumeration. Masih kosong ya, kita bagi dua. Klik add, entry dulu. Kita bagi dua, berarti 0,7, 0,3. Ya, artinya nanti 0,7 kali 200, 140.
140 data untuk training ya, dan 40 data untuk testing. 0,3 kali 200 ya. Oke, 0,7 atau 70%, klik add, dan yang kedua 0,3. Bagi dua ya. Penjumlahannya harus sama dengan 1. Oke, kita klik oke. Nah, ini data pertama. Nah, itu ya. Ini berarti proses training nih. Ya, yang kita lakukan ini namanya proses training. Ini data training di partisi pertama masuk ke linear regression. Ya, linear regression adalah algoritma yang dipakai untuk membuat prediksi atau estimasi. Ya. Jadi tugasnya namanya estimasi, tapi karena toolnya yang paling terkenal regresi, maka sering disebut juga regresi. Oke, kita lihat modelnya ya, model yang tercipta kayak apa ya? Kita lihat modelnya. Nah, ini disebut model. Ini disebut model. Perhatikan ya, ini disebut model. Nah, di dalam model regresi itu berarti nanti ada koefisien nih. Ya, ada koefisien. Yang perlu dilihat ini dua ya, koefisien sama p-value. Ya, koefisien dan p-value. Nah, koefisien itu artinya ya seberapa besar A1 ini ya mempengaruhi apa namanya label tadi itu, angka tadi. Semakin gede angkanya semakin besar. Jadi kalau kita lihat A1 lebih gede, paling gede A2 ya. Paling gede A2, kemudian paling kecil A4. Gitu ya. Dan ada intercept. Intercept itu nilai awal untuk melakukan prediksi. Nah, kalau kita lihat p-value ini ternyata A4 ini p-value di atas 0,05, artinya nggak signifikan. Tandanya nggak ada tanda bintang lah di sini. Nah, berarti A4 ini sebenarnya bisa jadi nanti kita nggak pakai. Ya, A4 tidak kita gunakan untuk melakukan prediksi. Gitu ya. A4 nggak perlu kita pakai untuk melakukan prediksi. Ya, ini namanya model. Ya, ini namanya model. Model ini akan membuat suatu persamaan yang namanya persamaan regresi. Gitu ya. Oke. Nah, model udah ada. Nah, sekarang kita akan uji model ini. Ya, sebagus apa, gitu kan? Nah, untuk menguji kita perlu data testing. Nah, data testing dari sini ya tadi ya. Yang 0,3 gitu ya. Nah, ini adalah kita apply, modelnya kita apply ya. Kita gunakan model yang udah tercipta ini. Maka kita perlu operator yang namanya apply model ya. Apply model, nah ini ya. Apply model kita taruh di sini. Nah, apply model kita taruh di sini. Model dari sini kita masukin di sini. Nah, berarti apply model itu namanya tuh. Jadi kita menggunakan model yang dibuat oleh dia. Ya, makanya garisnya ke sini. Lalu butuh data UNL unlabeled, data yang akan diprediksi. Ini kan dari partisi kedua masukin. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nanti berapa performanya ya, performance. Nah, kalau Anda lihat di sini, performance ada banyak. Yang mana? Pilih yang regresi. Performance yang regresi. Yang ingat-ingat ya. Nah, masukin ke sini. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ini alat ukurnya, error. Ya, root mean square error. RMSE. RMSE. Root mean square error. Nah, error itu artinya apa? Semakin kecil berarti semakin mendekati 0, semakin bagus. Oke, kita catat dulu ya. Berarti pakai linear regression ya. Ketika pakai linear regression berapa root root mean square errornya berapa? Segini ya. 0, oke, segini ya. Ketika pakai linear regression. Oke, algoritmanya selain linear regression apalagi ya untuk melakukan estimasi. Jadi tugasnya adalah tugas estimasi. Ya, tugas estimasi. Eish. Oke. Tugas estimasi. Estimasi. Ya. Oke, selain polinomi apa linear regression, ada lagi yang disebut sebagai SVR ya. Support Vector Machine ya, SVM. Tapi SVM-nya yang ini ya, SVM yang ini ya, kita masukin, taruh.
Model ketemu model. Jalanin. Nah, ini dia. SVM. Ternyata root mean square error-nya lebih gede ya. Ya, ketika SVM support vector machine, root mean square error-nya sama dengan lebih gede ya. Jadi regresi lebih baik ya karena nilainya lebih kecil. Oke, kita ganti lagi yang lain selain SVM. Ada yang namanya neural network. Neural network. Nih, neural net ya. Neural network. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita masukin, kita jalanin. Berapa errornya? Wah, lebih kecil ya. Neural network errornya lebih kecil. NN kita singkat ya. Root mean square error. Lebih kecil. Artinya neural networknya berarti lebih baik ya, karena errornya lebih kecil dalam hal ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa membangun model. Kalau kemarin waktu waktu klasifikasi tolak ukurnya atau alat ukurnya atau evaluasinya adalah akurasi kan. Nah, ketika estimasi dia nanti alat ukurnya root mean square error ya. Artinya apa? Menyatakan error, kesalahan prediksi. Ya, di mana error ini nanti semakin kecil semakin bagus. Semakin mendekati 0 semakin bagus. Kalau 0 berarti sempurna. Ya, antara yang diprediksi ditebak dengan aslinya itu sama persis. Kan berarti kan nggak ada selisihnya ya. Nggak ada errornya. Maka 0 gitu ya. Tapi dia nggak ada salah semua, nggak ada salah semua ya. Dia namanya error. Ya. Nah, maka semakin kecil semakin bagus. Nah, kalau kita lihat dari tiga ini, linear regression, SVM, dan neural network, maka dapat kita katakan neural network lebih baik gitu ya. Oke, kita coba pendekatan lain sebentar. Nah, tadi ternyata di rapid manner datanya cuma satu. Nah, kita bisa dapetin data dari tempat lain ya untuk uji regresi ini. Ya, misalnya kita pakai data dari UCI ya, UCI dataset gitu ya, UCI dataset. Nah, ini ya, UCI Machine Learning Repository. Kita klik. Oke, nah ini ada banyak di sini yang bisa kita cari. Di sini tasnya kita bisa ganti tasnya yang regression ya. Oke, supaya yang muncul hanya yang regression. Nah, di sini ya. Di sini ada automobil gitu kan, auto MPG dan seterusnya. Air quality juga banyak ya. Kita coba nih automobil nih, wow. Ininya lumayan banyak nih. Apa namanya? eh fiturnya ya. Fitur itu kolom berarti ya. Tapi instannya cuma 200. Ini student performance, fiturnya banyak, tapi ininya cuma sedikit. Apa lumayan banyak ya. Oh, ini online literature lebih gila lagi nih ya. Banyak sekali 1 juta data. Oke, kita coba cari dulu. Nah, misalnya, nah ini back sharing ya. Coba kita lihat back sharing ya, regression. Kita lihat datanya seperti apa. Kita klik. Nah, kita klik. Barisnya ada 17.389. Banyak ya. Ini regression. Nah, tipenya integer real. Oke, sip. Kita download datanya ya. Cara downloadnya mana? Ini. Klik ini ya. Kita download. Tunggu sejenak. Mampir. Nah, ini dia CSV ya ternyata. Coba kita lihat datanya. Ini ya. Kita double klik. Bike sharing. Oh, ini ada. Oke. Kita klik kanan. Extract to bike sharing dataset. Oke, ini datanya. Ya, perhatikan datanya. Mari kita lihat. Kita readme-nya dulu kita baca. Readme. Oke, datanya seperti ini. Regression ya. Prediction big rental count hourly or daily. Nah, di sini katanya kita bisa memprediksi banyaknya sepeda yang dirental. Ya, baik secara jam-jaman maupun secara harian. Oke, kita lihat dulu yang harian dulu ya. Kita lihat datanya kayak gimana.
CSV ya. Perhatikan nih. Kita lihat datanya CSV ini bisa dibuka pakai Excel ya. Nah, ini dia. Nah, ini temperatur, humidity, widespread, casual, registered count. Nah, itu ya. Nah, ini kita bisa memprediksi berdasarkan temperatur, ya, suhu, kelembaban, kecepatan angin, ya, casual nih apa ya? Coba kita lihat di penjelasannya. Casual ini apa? Kita lihat. Nah, lihat. Casual itu jumlah apa namanya pengguna yang kasual, pengguna umum gitu ya. Registered pengguna yang ini. Tem atem tadi, tem apa ya? Tem atem itu normalize. Oh, di normalize. Oke, jadi nanti bisa kita temperatur ya. Oke, kita download. Oke, dapat datanya. Nah, untuk itu ya agar bisa kita masukkan ke dalam Rapid Miner, ada beberapa cara. Ya, ada beberapa cara gitu ya. Ada beberapa cara. Ini saya disable dulu deh. Saya disable, saya taruh di bawah. Oke, cara pertama, sebenarnya dari Excel itu kita bisa langsung baca gitu ya. Cuman masalahnya kita nggak dapat metadatanya. Nah, supaya dapat metadatanya kita bisa import nih. Ya, kita pakai gunakan menu import data nih di sini ya. Perhatikan import. Sumbernya kan di My Computer tadi kan, My Computer. Tadi datanya di download ya, di download, ada di download datanya. Kalau nggak Anda cari di sini ya. Tunggu sejenak. Tadi ada di folder download, terus bike sharing, ya, folder bike sharing. Bentar. Masih proses. Nah, ini dia nih bike sharing dataset. Nah, kita coba masukin yang day, ya harian ya. Next. Nah, ini kan udah kolom-kolom nih, berarti udah bener nih. Udah kolom-kolom udah bener. Kalau salah nggak kolom-kolom, Anda ganti kolom separatornya ya. Mungkin bisa jadi kolom separatornya. Kalau kayak gini salah nih berarti. Kalau gini salah ya. Nah, kalau Anda lihat pemisahnya kan koma. Di sini kolom separatornya titik koma. Oh, berarti salah. Makanya kayak gini. Nah, kalau udah kita ganti koma, nah bener. Gitu ya. Oke, kita pilih next. Ya, setelah ini next. Nah, ini tanggal nggak usah dipakai. Instan juga nggak usah dipakai. Kalau nggak usah dipakai, exclude ya. Ini juga exclude, nggak dipakai. Season juga exclude. Tahun exclude. Bulan juga exclude. Holiday, yes, no. Ya, kita exclude. Weekday, ya hari kerja. Oh, hari kerja biasa ya. Oke, yang kita pakai weekday, holiday 01, nggak bisa. Weekday, working day, weather sheet. Nah, ini kita nggak pakai. Ini kita nggak pakai. Jadi kalau pakai exclude ya. Nah, temperatur yang kita pakai ya. Temperatur ini nggak usah. Humidity kita pakai, white kita pakai, casual kita pakai, register pakai. Nah, oke. Jadi weekday ya. Terus kemudian weekday ini kita anggap angka ya. Atau kita anggap angka biarin nih. Penting weekday. Oke, dan seterusnya ya. Oke, kita pilih next. Kita simpan di mana? Data. Nah, kita ganti di sini bike sharing day gitu ya. Bike sharing day. Nanti kalau Anda ngimport yang hour, bike sharing hour gitu ya. Finish. Oh iya, tadi belum selesai tuh. Belum selesai ya, sorry. Oh, belum selesai. Saya hapus dulu deh. Saya import ulang ya. Tadi belum selesai. Ada satu langkah yang lupa. Sorry, perhatikan ya. Jangan sampai lupa. Kalau nggak terjadi kerjaan terus-menerus. Ya, download. Apa itu yang kelasnya kita belum buat? Ya, baik sharing dataset, day, next. Oke, yang ini kita buang, exclude, ini kita exclude, tahun kita exclude itu berarti nanti nggak bakal diimpor ya. Kita exclude. Kenapa kita exclude? Karena dia bukan angka, ya. Nah, yang angka-angka saja. Oke. Tem yang nggak usah, temperatur aja. Nah, ini udah angka semua. Nah, di sini ini kita belum ini jadiin target variable change change role, gantiin jadi lab.
label. Nah, di warna biru, hijau. Nah, jadi ini nanti jadi target variabel ya. Jadi target variabel gitu ya. Klik next. Nah, ini saya tiban aja. Oke, saya klik gitu ya. Jadi namanya kan sama, tiban. Oke, yes. Nah, oke ini datanya. Nah, datanya udah dapet. Nah, sekarang kita masukin ya, baik sharing date, tinggal tarik, kita lihat datanya. Nah, ini datanya. Ada berapa? 731 data. Ya, ada 731 data. Nah, ada weekday, temperatur, humidity, wind speed, casual, dan registered. Oke, sekarang saya pengen memprediksi ya, weekday 6 kalau temperaturnya segini, ini segini, ini segini, segini, kira-kira berapa yang disewa. Hari itu ya. Ini levelnya hari. Oh, ternyata pada hari ke-6 ada 900. Hari pertama mungkin hari apa ya? Mungkin Senin kali ya. Ini gitu kan, hari dan seterusnya. Gitu ya. Oke, yang paling banyak di hari keempat gitu ya, 1600. Oke, kita lakukan prediksi ya, memprediksi count. Caranya gimana? Berarti kita bagi dua dulu ya, karena kan datanya satu ya kan. Kita bikin split data. Split data. Tadi datanya cukup banyak ya. Kalau datanya cukup banyak, Anda bisa klik di sini dulu ya. Anda bisa 0,8, 0,2 boleh kalau datanya banyak. Karena 0,2 kali 700 kan sekitar 140. Ya kan, lumayan. Ya, atau 0,7, 0,3 juga boleh gitu ya. Tapi kalau 0,6, 0,4 ya boleh juga sih. Oh, nggak masalah. Tapi 0,8, 0,2 pun boleh. Karena 0,2 itu kan nanti jadi testing. Tetap banyak. Dan kalau 0,3 berapa dari 700? Ya sekitar 200-an lah ya. Oke, biarin segini dulu. Oke, kita klik oke. Nah, kita pakai apa misalnya? Kita coba atau ya. Kita pakai regression, ya kan? Linear regression. Regression nih, linear regression. Masukin. Terus apa lagi? Apply model. Apply model. Nih, masukin sini. Ya, model ketemu model. Par 2 masukin ke ONL. Terus kita ukur performanya. Performanya yang regression. Ya, jangan salah ya. Oke, kita lihat dulu. Regresi berapa nilainya nih? Kalau yang ini tadi kan segini ya. Kita lihat dalam kasus penyewaan sepeda ini ya. Siapa yang menang? Wah, nggak ada error. Kita lihat datanya. Bener nggak ada error? Kita lihat datanya. Bener ya. Luar biasa. Nggak ada yang salah tuh. Ya kan? Gila, keren ya. Tepat. Nggak ada yang salah dia nebaknya. Ya kan? Luar biasa. Tepat sekali. Oke, kita coba pakai siapa? Tadi support vector mesin ya, SVM. Support vector mesin. Nih. Oke, log ketemu log. Berapa errornya? Wah, gede kan? Ya kan? Errornya besar sekali. Ya kan? Kesalahannya gede tuh. Ini ditebaknya segini. Jauh banget. Ya kan? Ngaco banget tebaknya. Ya kan? Wah, itulah. SPM meong ya. Bagaimana dengan neural network? Gitu kan? Lebih bagus nggak? Kalau tadi si regresi sempurna ya. Bagus ya. Cakep ya. Kita jalanin. Berapa ininya? Oh, 42. Kalah ya. 42. Kalah kan? Jadi si itu unggul linear regression dalam kasus ini. Oke. Tadi regression, linear regression itu kan betul semua ya. Perhatikan. Oh, oh betul semua kan? Nggak ada errornya ya. Tepat. Dia bisa memprediksi secara tepat. Itu kalau ini ya sih keluar. Ini kalau tadi 0,7, 0,3. Kalau 0,8, 0,2 gimana? Belum tentu sama. Ya kan? Fly. Jalanin. Oh, bener juga. Sempurna. Ya, bagus ya. Berarti oke nih. Regresi oke. Ya, jadi dalam kasus tertentu bisa jadi regresinya unggul, bisa jadi yang lainnya unggul. Jadi nggak ada itu satu algoritma yang unggul di banyak tempat. Gitu ya. Oke, kita coba yang bagaimana yang hour. Kita lihat datanya dulu hour.
Nih ya, con ini con per hour ya, con per hour ya. Nah, Anda juga bisa nyoba di rumah gitu ya, bagaimana memprediksi con per hour ini. Jadi kita bisa dapat data dari yang ada atau kita bisa mengimpor data gitu ya, mengimpor data dari berbagai sumber. Salah satunya nih ini ya, UCI Machine Learning Dataset. Ya, kita bisa mencoba mendeteksi apa namanya ini. Kita lihat yang abalonnya. Abalon, kita lihat yang abalon. Oke, apa dia mendeteksi? Oke, variabelnya apa yang dia dideteksi? Longest shell length continuous, nggak jelas nih. Yang dideteksi apa? Age. Oh, dia memprediksi umur dari abalon kerang-kerangan ya. Umur dari kerang-kerangan. Umur itu mana age-nya? Mana variabel age-nya? Oh, ini. Oke, ini. Rings, ya. Nyatakan umur. Oke, kita download ya datanya. Oke, kan abalon. Nah, ini udah dapat abalonnya. Kita lihat datanya kayak gimana abalon. Oh, dia bentuknya gini. Ya, bentuknya begini nih. Nggak bisa langsung kita ubah nih. Ya, nggak langsung kita ubah nih. Wah, repot juga ya. Nih, nggak bukan CSV ya. Kita cari yang CSV. Datanya yang CSV. Oke, auto MPG ini gimana? Kita lihat auto MPG. Dia modified version. Nah, dia memprediksi MPG. Ya, dia memprediksi besarnya MPG mile per galon ya, mile per galon. Coba kita download datanya ya kayak gimana. Oke, auto MPG memprediksi mile per galon. Wah, ini juga gini datanya ya, bukannya CSV ya. Repot juga tuh. Cari yang CSV lah. Air quality, kita lihat air quality. Oke, kita coba download. Ini from any array embedded device. Oke, variabelnya apa aja? Date. Nah, kualitas airnya ya, mana yang ditebak nih? Oke, grounded overly concentration of CO segala macam. Aduh, Kak, buka ini nggak bisa. Mana iya yang bagus. Back sharing tadi komputer hardware. Ini ngapain nih komputer hardware? Kita lihat ya. Oke, relative performance value, performance value. Nih, jadi memprediksi ERP ya. Oke, kita download. Mudah-mudahan dia datanya CSV. Oke, kita lihat. Wah, sama. Udahlah, biarin deh. Kita harus dapat contekan nih datanya. Model, segala macam. Oke deh. Kita coba ya, bundle juga datanya nih dia. Oke, kita coba. Di kanan. Nih ya. Nah, datanya ini kita bukanya mesti pakai ini. Dot data ini ya. Dot name. Bukanya pakai notepad ya. Anda harus punya notepad. Oke, ini dot datanya. Klik kanan, notepad. Nah, caranya Anda ketik enter. Taruh di atas. Ya, data pertama itu apa tadi? Vendor name. Yang pertama vendor name. Ini saya bikin gini deh. Aduh. Nah, apa tadi itu komputer hardware ya? Pertama kan vendor name. Nah, vendor name taruh di sini. Koma, ya kan? Berikutnya apa? Model name. Taruh di sini, koma, MYST. Kontrol C, taruh di sini, koma, MMIM.
Ctrl C, taruh di sini, koma dipisahin dengan koma ya. Max, koma. Ya, jadi ikutin ya posisinya. Berikutnya ini, koma. Berikutnya ini, koma. Berikutnya ini, koma. Berikutnya ini. Nah, kalau kita ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom ya, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas. Kita save as. File save as. Ya, jadiin CSV. Ya, jadiin CSV. Ya, jadiin CSV. Mana CSV-nya? Ini CSV, CSV, CSV. CSV. Oke, CSV kalau nggak ada ya udah kita pilih all file ya. Datanya kita ganti script data gitu ya, titik CSV. Nah, dikasih ekstensi CSV ininya all file. Klik save. Oke, udah jadi CSV itu. Gitu kan? Ya, sekarang saya impor ya datanya tadi ya. Saya impor ke RapidMiner. Perhatikan. Ya, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. Kita lihat kita copy masih pakai ini ya. Import my computer, download. Tadi sudah saya bikin di download di sini. Komputer hardware, nih CSV kan. Next. Nah, mau aku bacakan tuh. Ya kan, mau aku bacakan. Nah, oke, next lagi. Nah, untuk itu kita prediksi apa ERP kan tadi ERP ganti change role-nya menjadi label. Oke, nah gitu. Change role-nya label, ininya nggak usah dibawa, exclude aja. Ini yang nggak usah. Nah, udah mulai dari yang angka-angka ya. Tuh, ya. Oke, next. Taruh di data, mesin data. Oke, finish. Nah, ini datanya. Oke, ada berapa? Ada 209. Oke, berarti split data ini kita tarik gitu ya. Taruh di sini, split datanya ganti. Karena 200 berarti jangan 0,8. Oh, 0,7 deh. 0,7, 0,3. Kalau 0,3 kan 200 sekitar 60-an ya data trainingnya, testingnya ya, nggak masalah ya. Oke, dah kita jalanin. Wah, errornya 35. Itu kalau untuk regresi ya. Bagaimana kalau neural net? Tadi 35 ya. Oh, menang kan 10. Bagaimana yang SVM? Support vector machine nih. Ya. Neural net menang ya. Oke, SVM gimana? Oh, jauh kalah. Oke. Jadi neural net menang untuk kasus ini, ya. Jadi seperti itu caranya. Apa namanya? Kalau datanya kayak tadi, tinggal dirubah jadi CSV. Dari CSV bisa diimpor ke RapidMiner. Dari RapidMiner kita jangan lupa split 2 dulu ya. Di sini diklik. Jangan lupa rasionya ya. Bebas, boleh 0,6, 0,4. Kalau datanya cuma 100, 0,6, 0,4. Kalau datanya 200, boleh 0,7, 0,3. Datanya 1000, nggak apa-apa 0,8, 0,2. Jadi kan 0,8 untuk training, 0,2 untuk testing. Kalau 1000, 0,2-nya kan 200, udah banyak, gitu kan? Jangan datanya cuma 50, 0,8, 0,2. 0,2 dari 50 kan cuma 10, terlalu sedikit, gitu ya. Jadi seperti itu apa namanya tahapan-tahapannya. Nah, ini yang kita lakukan berbeda dengan yang kemarin. Ya, kita melakukan upaya untuk memprediksi angka ya, memprediksi angka misalnya kayak tadi jumlah sewa sepeda gitu kan. Ini jumlah performance dari komputer, nilai performance dari komputer, nilai polinomialnya gitu ya. Jadi yang kita tebak, yang kita estimasi adalah angka. Nah, karena apa toolnya umumnya adalah regresi, maka estimasi ini sering juga disebut sebagai regresi juga. Jadi kalau Anda mendengar istilah regresi, tas regresi berarti dia estimasi, artinya memprediksi angka. Nah, regresi atau estimasi dan klasifikasi ini masuk ke dalam
apa namanya supervised learning, pembelajaran yang ada gurunya, yang ada labelnya. Karena ada targetnya tadi kan, ada label atau ada angkanya. Sementara yang unsupervised, yang tidak ada target angkanya, itu namanya clustering. Nah, mungkin pertemuan besok kita akan bahas terkait clustering. Nah, hari ini kita udah bahas terkait estimasi. Kalau Anda lihat secara itu sama, nanti bedakan ininya aja. Ya, yang membedakan ininya sama ininya ya, performance-nya ya. Apply modelnya sama. Ininya apa? Kalau klasifikasi kan kemarin ada naive bias, ada KNN gitu kan. Kalau di sini naive bias nggak mau. Kalau Anda taruh naive bias nih, ya bias gitu kan. Ada cemplungin bias di sini, ya kan. Nah, kayak kita jalanin. Ya kan ngadat. Nggak mau. Ngadat. Insufficient capability. Nggak punya kemampuan naive bias untuk melakukan tugas ini. Karena dia klasifikasi. Gitu kan. KNN gimana KNN? Ngambek juga karena KNN tidak bisa untuk estimasi atau regresi gitu ya. Jalanin. Ya mau nih, tapi kan apa namanya? Oh ya karena ini ya kebetulan dia bisa Euclidean ya. Batasnya ini kebetulan KNN. Ya, coba kalau nominal gini nggak bisa. Tuh, ya kan? Error. Karena measure type-nya adalah numerik. Jadi kalau diganti numerik bisa. Tuh, ya kan? Tapi kalau misalnya dinya nominal, ya mau apapun dice gitu kan nggak bisa, gitu ya. Jadi harus diatur apa namanya parameternya. Jadi kalau parameternya untuk KNN numerik gitu kan bisa dia, misalnya pakai Canberra jalanin bisa. Nah 38 gitu ya. Jadi nanti Anda tinggal ganti-ganti di sininya, misalnya correlation berapa? Ngaco ya, meong ya karena gede sekali. Kita coba cosine. Cosine, gede juga. Berarti yang paling kecil adalah Euclidean ya kayaknya tadi. Euclidean 24 ya. Tadi ini lumayan nih angkanya tipis-tipis ya sama neural net ya. Neural net. Sama neural net tadi berapa? 10 ya. 10 kecil sekali. 10 koma ya. Ini titik ini bukan ribu ya. Bukan 10.000 ya, 10 koma. Ya. Oke, jadi seperti itu materi hari ini mungkin sampai sini dulu terkait regresi atau estimasi. Pertemuan besok kita akan coba eksplorasi tugas data mining yang lainnya, yaitu apa namanya clustering. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Oke, nanti Anda kalau lupa ini kan tadi direkam ya. Ini direkam, jadi nanti Anda bisa download rekamannya, Anda bisa coba di rumah, coba sendiri ya, langkah demi langkahnya, sehingga harapannya Anda bisa mencoba. Nanti pertemuan besok, pertemuan ke-7, kita akan coba lakukan clustering, ya, lakukan clustering, pertemuan ke-8 baru UTS. Nah, pertemuan ke-9 dan seterusnya, kita ganti apa namanya materinya ya, bukan data mining. Kita akan mencoba pemanfaatan big data untuk keperluan riset. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa si pennya minta tolong absensinya di-update, link Google Drive-nya dikasih ke saya. Gitu ya, tinggal ditambahin ya, jangan bikin file baru ya. Oke, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live ya.